Weh, ada cewek nih. Kacau yuk. Woi, Bos, kau ngapa jalan seorang? Ada masalah ke? iya aku ada masalah nih. Ngapa kau? Ini aku lagi mikirin solusi buat permasalahan penyuluhan kelembagaan di Desa Jungkat tuh agak lemah. Emang kau nak ngapa? Itulah aku pun bingung gimana. Jadi, Ada ke solusi dari kau? ada sih yang satu nih. Mau ikut ya? Mau? Yuk, sini. Kakak dari mana? Dari tadi. Aku dari sini. Dari mana aja? Aku sih nak peduli kita dari mana. Yang aku mau tahu tuh solusi untuk lemahnya kelembagaan kelompok tani di Desa Jungkat. Kok kami sih tak ada solusi, tapi itu kami ada yang nonton video ya. Halo sahabat tadi. Di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses bagi kelompok tani. Dengan saya sendiri yaitu Michael Christian Agung. Saya Fafaki. Saya Nur Maharani. Saya Miswa. Saya Maisin. Saya Jaka. Langsung saja ke video. Dadah. Halo Sobat Tani, kita semua tahu kelompok tani memiliki peran penting dalam memajukan pertanian di sebuah desa. Tapi sayangnya masih banyak kelompok tani yang belum aktif, administrasi secara tertata, dan akhirnya sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun lembaga lainnya. Dalam video ini kita akan belajar bagaimana meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani agar kelompok menjadi lebih kuat, mandiri, dan mudah mengakses berbagai program bantuan dari pemerintah. Mari kita mulai perjalanan menuju kelompok tani yang maju dan sejahtera bersama. Banyaknya kelompok tani terbentuk hanya saat awal program bantuan, kemudian menjadi pasif setelah itu. Akibatnya, kelembagaan menjadi lemah, pengurus tidak aktif, kegiatan tidak berjalan, administrasi tidak terurus, dan kelompok kehilangan kesempatan mendapatkan dukungan. Padahal, kelompok tani yang aktif adalah pintu masuk untuk berbagai bantuan, pelatihan, dan kemitraan usaha. Jadi, tantangan kita adalah bagaimana menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam kelompok tani dan memperkuat organisasi agar berfungsi optimal. Solusi dari kami ialah pelatihan manajemen organisasi kelompok tani. Yang pertama, administrasi kelompok tani. Administrasi kelompok tani adalah fondasi dari organisasi yang sehat. Kelompok tani harus memiliki arsip yang tertata dan data yang lengkap. Beberapa hal yang penting yang perlu disiapkan antara lain buku daftar anggota dan pengurus, notulen setiap rapat kelompok, buku kegiatan dan rencana kerja, arsip surat masuk dan keluar. Administrasi yang baik bukan hanya formalitas, tapi menjadi bukti kearifan kelompok ketika diverifikasi oleh dinas pertanian atau lembaga memberi bantuan. Yang kedua, manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan yang transparan menciptakan kepercayaan dan kekompakan anggota. Pengurus perlu mencatat dengan jelas semua pemasukan dan pengeluaran baik dari iuran anggota, hasil penjualan bersama, maupun dana bantuan dari pihak luar. Setiap bulan, laporan keuangan harus disampaikan kepada anggota agar semua tahu kondisi kelompok. Dengan keterbukaan, tidak ada kecurigaan dan kerjasama akan semakin kuat. Yang ketiga, kepemimpinan dan dinamika kelompok. Kepemimpinan dalam kelompok tani bukan hanya soal jabatan, tapi soal keteladanan dan tanggung jawab. Pemimpin yang baik harus bisa mendengar, mengajak, dan memberi contoh. Ia harus mampu memotivasi anggota agar aktif berpartisipasi. Selain itu, pengurus perlu mengatur pembagian tugas yang adil, serta menciptakan suasana rapat yang terbuka dan demokratis. Ingat, kelompok yang kompak lahir dari komunitas yang baik. Setelah kelembagaan kuat, kelompok tani dapat lebih mudah mengakses berbagai program bantuan seperti bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan benih unggul dan pupuk bersubsidi, bantuan peningkatan kapasitas SDM pertanian hingga kemitraan dengan perusahaan atau bumi desa. Namun untuk mendapatkan semua itu, kelompok tani harus yang pertama aktif dan terdaftar di sistem informasi penyuluhan pertanian. Yang kedua, memiliki SK pengurus dan ADART. Yang
Ketiga, memiliki kegiatan rutin serta laporan administrasi yang aktif. Jadi, semakin aktif kelompok tani, semakin besar peluang bantuan datang. Balai Desa dan Penyuluh Pertanian Lapangan adalah mitra utama kelompok tani. Mereka dapat membantu menyelenggarakan pelatihan administrasi dan keuangan, membimbing pendaftaran kelompok ke Silmutan, dan menghubungkan kelompok dengan instansi dan lembaga pendukung. Jangan sungkan untuk berkoordinasi dengan penyuluh dan pemerintah desa kerana mereka siap membantu petani berkembang. Dengan kelembagaan yang kuat, kelompok tani bukan hanya penerima bantuan dan menjadi pelaku utama dalam pembangunan sebuah pertanian. Mulailah dari hal sederhana, rapat rutin, penyataan rapi, dan kerjasama yang solid, karena dari sana pintu bantuan, kemitraan, dan kesejahteraan akan terbuka lebar. Mari bangun kelompok tani yang mandiri, produktif, dan maju. Terima kasih, hanya itu penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih.